Oke, selamat sore para sedulur YouTube saya dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa di sore hari ini kebetulan di kebun ya. Di kebun di samping rumah di Jogja ini lagi habis nengok ayam. Nah, seperti biasa ini saya pengen ngobrol-ngobrol tentang herbal ya, atau tanaman obat yang ada di sekitar kita. Nah, di depan video mungkin teman-teman udah hafal lah ini tanaman apa, teman-teman. Ini tanaman bayem ya. Saya pengen bahas sedikit tentang tanaman bayem. Jadi mungkin teman-teman kemarin ada salah satu subscriber di channel YouTube saya itu sempat ngubungin saya, jadi cerita bahwa anaknya itu sekitar usia 6-7 tahunan tuh sering mimisan ya, yaitu mimisan tuh itu ya, perdarahan di hidung. Nah, waktu itu kan sering terjadi dan bahkan udah sering diobatkan kemana-mana, tapi beliau juga belum menemukan kondisi yang betul-betul memuaskan karena sering kambuh ya gitu. Nah, jadi kalau mimisan itu sendiri sebetulnya kaitannya sering terjadinya perdarahan di hidung itu karena memang di hidung tuh pembuluh darahnya tipis. Nah, yang tipis itu ada dua, di otak sama di hidung. Makanya ketika seorang yang dewasa pun ketika dia ngalami stroke biasanya yang pecah ada dua. Kalau di otak namanya stroke, kalau di hidung namanya epistaxis. Nah, untuk anak-anak biasanya di bawah 10 tahun ya, antara usia 7, 8, 9 tahun tuh kadang-kadang mengalami defisiensi vitamin K ya. Biasanya dia selain vitamin K, trombositnya atau faktor pembekuan darahnya juga rendah. Tapi yang paling sering itu defisiensi vitamin K. Nah, kalau defisiensi vitamin K itu pembuluh darahnya yang kecil itu yang harus gampang pecah ya. Nah, itu sering terjadi untuk anak-anak. Nah, sebenarnya untuk pengobatannya sendiri biasanya kalau dari medis biasanya dikasih injeksi biasanya vitamin K atau tablet vitamin K, suplemen dari luar ya. Nah, kalau teman-teman sering berpikir kenapa pada anak-anak sekarang sering terjadi kayak gitu ya, karena memang untuk anak-anak kadang-kadang sekarang ini kan memang makanannya paling sering makanan olahan ya, dan banyak setelah saya tanya orang tuanya sahabat sedulur di channel saya ini juga, dia cerita anaknya nggak mau makan sayuran ya. Nah, itu untuk anak-anak tertentu dengan yang daya tahan tubuhnya kurang, biasanya dengan kondisi dia kurangan vitamin A itu ditambah biasanya trombositnya agak rendah, itu gampang pecah pembuluh darahnya ya gitu. Nah, untuk saya sendiri sering ngatasi biasanya kalau untuk pembuluh darahnya yang gampang pecah itu ketika sering terjadi perdarahan biasanya kita siapkan adrenalin ya, hormon adrenalin itu sebenarnya kalau intinya sebenarnya hormon untuk naikkan tensi, cuman dia punya efek kalau untuk nampon perdarahan di hidung biasanya langsung berhenti ya, perdarahannya berhenti. Itu untuk tampon tuh nanti dicelup, dipres di kapas, ditempelin di tempat perdarahannya biasa berhenti kalau itu terjadi. Sedangkan untuk pengobatannya biasanya nanti makan oral vitamin K. Tapi saran saya yang paling bagus adalah anaknya memang untuk makan sayuran yang mengandung kandungan vitamin K yang tinggi. Nah, ini salah satunya yang kandungan vitamin K nya tinggi ini. Dari semua jenis sayuran yang paling tinggi tiap gramnya adalah bayam ya. Nah, yang perlu diperhatiin kalau bayam ini biasanya kalau masanya jangan sampai coklat ya, karena vitamin K itu nanti rentan ketika dimasak sampai kemudian betul-betul daunnya coklat, juga nanti vitamin K nya ikatan rantai karbonnya vitaminnya akan rusak. Makanya kalau masaknya yang penting lembut, cuman jangan sampai coklat, itu pertama. Terus untuk bayam sendiri jangan lebih dari mungkin 4 atau 5 jam ya, kalau bisa habis dimasak 1 atau 2 jam baru kemudian dikonsumsi. Karena nanti kalau untuk bayam sendiri kalau udah terlalu lama sampai setengah hari atau paginya masak sore dimakan, kadang-kadang malah bersifat dia nggak bagus ya, agak ya
zat vitaminnya rusak, terus kadang dia kalsium oksalatnya menimbulkan oksidasi, menimbulkan bahkan kadang daunnya sendiri akan bersifat seperti toksik ya gitu. Dan makanya kalau untuk khusus bayam biasanya habis dimasak mungkin 1-4 jam lah kemudian udah dikonsumsi. Itu satu. Kedua, untuk penderita yang batu ginjal dengan kandungan batunya yang jenisnya kalsium oksalat memang nggak boleh, karena memang selain vitamin K nya tinggi ternyata bayam juga mengandung kristal oksalat yang tinggi. Cuman nggak masalah kalau untuk anak-anak kan sehat, nggak apa-apa sayuran bayam. Itu khusus untuk pengecualian untuk penderita batu ginjal yang batuannya juga terjadinya karena kalsium oksalat. Nah, itu cerita sedikit tentang bayam dan kaitan eratnya untuk pengobatan anak-anak yang mimisan. Jadi kalau teman-teman punya anak atau punya saudara yang memang sering mimisan, biasanya terjadinya anak-anak usia di bawah 10 tahun, paling bagus anaknya nanti suruh makan secara teratur ya, mungkin setiap hari sekali atau gitu, setiap hari sekali makan bayam ini yang memang disayur atau dikulup, dibikin pecel ya seenak mungkin lah sampai seleranya, namanya anak-anak biar seneng. Di masanya yang masih nanti hijau, makan teratur biasanya juga nggak sampai sebulan nanti juga udah nggak kalaupun sering terjadi mimisan nanti udah berhenti tuh. Kalaupun nanti sering di mobil segala macam itu juga nggak akan pecah lagi. Kalau udah sebulan teratur, kemudian defisiensi vitamin K nya udah teratasi, mimisannya nggak akan terjadi lagi. Dan saya sering udah nyaranin dulu orang-orang di sekitar saya yang mengalami gangguan kayak gitu datang ke saya, juga saya sarankan untuk anaknya konsumsi daun bayam secara teratur, akhirnya udah nggak kumat lagi sampai dewasa ya. Terus sekilas tentang tanaman herbal di sekitar kita, dan ini kebetulan di kebun tuh ayam-ayam saya di sono. Ini kebetulan saya lihat ini daun bayam untuk daun bayam sayur. Ini bunganya kalau mau dikembangin. Itu ya teman-teman. Nah, itu manfaat daun bayam, sekilas daun bayam. Gitu aja. Jangan lupa subscribe sama tekan loncengnya teman-teman, biar channel saya berkembang. Salam seduluran dari saya, Agung Wijanarko dari Bantul, Yogyakarta. Matur nuwun.